Diawali dengan diperlihatkan sebuah mobil yang melaju di padang rumput. Mobil itu berisi 3 wanita yang bernama Heather, Sam, dan Riley, yang telah tiba di sebuah jalur pendakian. Mereka bertiga ke sini, bertujuan untuk hiking dan berkemah di alam bebas. Diketahui, salah satu dari mereka yakni Heather, merupakan seorang influencer atau selebgram, yang selalu membagikan apapun yang dia lakukan ke sosial media miliknya. Setelah selesai mengambil barang-barang di mobilnya, mereka pun melanjutkan perjalanannya itu. Di sisi lain, diperlihatkan seorang polisi hutan yang sedang berpatroli. Lalu di sebuah mobil pickup, terdapat sebuah busur silang dan mengira, mungkin busur itu milik pemburu liar yang berada di sekitar sini. Lalu ia juga melihat sebuah laptop yang tergeletak di sana. Seseorang menembakkan sebuah busur panahnya ke polisi tersebut. Kembali pada 3 wanita tadi, kini mereka sudah tiba di sebuah danau. Di sana mereka sedikit kecewa, karena danau tersebut mulai sedikit mengering, akibat musim kemarau. Karena Riley yang kepanasan, ia tak mempermasalahkannya dan tetap pergi ke danau itu untuk berenang. Sementara Sam sendiri, tiba-tiba melihat seseorang yang bertopeng dari kejauhan, tampak sedang mengawasi mereka. Someone's watching us. Oh, this fuck. Mereka bertiga tak memperdulikannya, dan kembali melanjutkan perjalanannya. Malam pun tiba, mereka mulai menyiapkan sebuah tenda dan bersiap untuk beristirahat. Tetapi ketika mereka bertiga sedang tidur, seorang pria misterius datang menghampiri tenda mereka, dan duduk dengan santai sambil memandangi mereka bertiga. Tak lama, Riley terbangun dari tidurnya untuk buang air kecil. Namun tanpa ia sadari, tiba-tiba seseorang pria bertopeng muncul dari belakang. Pria misterius itu kemudian membawa Riley ke suatu tempat, lalu mengikatnya di sebuah kursi. Kemudian pria misterius ini membuka topengnya dan dia mengaku, jika dirinya adalah serigala yang sekarang akan memangsa buruannya. Keesokan paginya, Sam yang lebih dulu bangun merasa aneh, karena Riley sudah tidak ada di tendanya. Ia pun membangunkan Heather dan memberitahukan, jika Riley telah menghilang. Lalu kemudian mereka berdua keluar dari tendanya dan di tempat itu, mereka juga menemukan sebuah boneka yang dipaku di sebuah pohon. Sam berasumsi, jika itu adalah sebuah jejak yang sengaja dipasang oleh pria itu. Namun ketika dia sedang mengikuti petunjuk tersebut, tiba-tiba penyakit asmanya kambuh, karena memang Sam mempunyai riwayat sakit asma. Melihat hal itu, Heather bergegas mengambil inhaler milik Sam. Namun sayangnya, inhaler tersebut malah menghilang. Lalu tak lama, Heather mendapat kiriman video yang ternyata, itu adalah Riley yang sedang disekap. Heather pun langsung bergegas mengajak Sam untuk menyelamatkan Riley. We don't know what he... Sam menuntun Heather berjalan, tetapi Heather yang kesakitan merasa tak sanggup untuk berjalan lagi. Sam mencoba menenangkan Heather, dan menyuruhnya untuk menunggu di sini saja, sedangkan ia akan mencoba mencari keberadaan Riley sendirian. Sam mulai mencari Riley dengan petunjuk boneka yang dipaku di pohon tadi. Tak lama, akhirnya Sam berhasil menemukan keberadaan Riley yang sedang disekap di tengah-tengah hamparan. He's recording. Sam pun berusaha berlindung dari serangan pria itu, dan pria itu langsung mendekatinya. Singkat cerita, mereka bertiga kembali bersama dengan kaki yang terluka, berjalan di pinggir jalan. Tak lama kemudian, terlihat mobil polisi hutan yang sedang berpatroli melintas, dan Riley pun langsung bergegas meminta pertolongan pada polisi tersebut. Polisi itu pun menghampiri mereka, dan menyuruhnya masuk ke dalam mobilnya. Ternyata pria psikopat tadi yang telah dicucul oleh Sam masih hidup, dengan panahnya yang masih menancap di perutnya. Pria itu mengambil palu dari mobil polisi itu, dan bersiap akan menghabisi mereka. Beruntungnya, karena pria itu mulai melemah akibat luka yang ada di perutnya, dengan mudahnya, Sam pun berhasil menjatuhkan pria itu. Akhirnya mereka bertiga berhasil selamat, dan pergi meninggalkan tempat itu dengan mobil milik polisi tersebut. Heather menginformasikan pada follower Instagramnya, jika kini kakinya telah sembuh, tetapi dirinya belum siap untuk menceritakan kejadian itu yang menimpa dirinya. 15 bulan kemudian setelah kejadian tersebut,
kini kita diperlihatkan dengan Sam yang sedang berada di perpustakaan. Di sana, ia melihat seorang pria yang tampak sedang memperhatikan dirinya dengan sangat mencurigakan. Can I help you? Karena merasa risih, Sam pun memutuskan untuk pergi dari situ. Di saat itu, ia mendapat telepon dari Riley yang mengabarkan bahwa film dokumentasi tentang insiden yang mereka bertiga alami 15 bulan yang lalu, sekarang sudah dirilis. Mendengar hal itu, Sam sangat bersemangat dan ia akan menonton film tersebut nanti jika sudah sampai di rumah. Setelah tiba di rumahnya, Sam terlihat ragu untuk menonton film tersebut. Tak lama kemudian, pacar Sam yang bernama Todd datang ke rumahnya. Lalu Todd bertanya kepada Sam tentang apa yang sedang ia tonton. Sam pun menjawab jika ia sedang menonton film dokumentasi tentang insiden yang mereka bertiga alami 15 bulan yang lalu. Diketahui, pasca kejadian tersebut, membuat Sam kini sangat trauma dan sulit untuk melupakannya. Itulah sebabnya, yang membuat ia cukup ragu untuk menonton film dokumentasi tersebut, karena ia takut nanti traumanya kembali muncul. Namun pada akhirnya, Sam tetap menonton film tersebut. Di film itu terlihat Heather yang sebagai selegram merasa menyesal, karena menurutnya, si pelaku bisa mengetahui keberadaan mereka, karena si Heather yang selalu membagikan aktivitas dan lokasi kemanapun dia pergi. Ia kini mencoba tak sembarangan lagi untuk menginformasikan lokasinya di sosmednya. Di pertengahan film, rasa trauma yang dimiliki Sam mulai muncul, membuatnya ia pun tak sanggup untuk menonton film tersebut sampai habis. Dan hal itu juga membuat asma yang dimilikinya kembali kambuh. Singkat cerita, ketika Sam sudah merasa agak tenang, dia pun mendapat telepon dari Heather. Di dalam telepon tersebut, Heather berkata jika pada malam tahun baru nanti, dia ingin mengundang Sam ke rumah orang tua pacarnya yang bernama Garrett. Heather juga mengundang Riley dan satu teman mereka lagi yang bernama Leah. Namun karena rasa traumanya, Sam pun ragu untuk menerima undangan tersebut. Diketahui selama 15 bulan semenjak kejadian itu, Sam tak pernah lagi bertemu dengan Heather dan Riley, demi menghindari agar tragedi itu tak terjadi lagi, sehingga dirinya kini menjadi wanita yang introvert. Lalu sebagai pacar yang baik, Todd membujuk Sam untuk tetap pergi ke acara tersebut, karena menurutnya, kejadian itu juga sudah berlalu, dan tak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Mengingat persahabatan mereka bertiga yang sebenarnya tak ada masalah, Todd juga berkata tak baik untuknya menghindari pertemuannya itu, hanya gara-gara masih trauma dengan kejadian tersebut. Mendengar nasihat Todd, akhirnya Sam setuju untuk pergi ke rumah orang tua dari pacarnya Heather dengan Todd ikut bersamanya. Singkat cerita, mereka pun berangkat, yang lokasinya tersebut berada di luar negeri. Dan setibanya di sana, mereka langsung disambut oleh Riley, Leah, Heather, dan pacarnya si Garrett. Garrett pun mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumahnya, yang sangat mewah. Di sana, Sam tampak cukup canggung dengan mereka bertiga, yang sudah lama tak pernah bertemu. Di sini Heather juga sudah mengetahui trauma yang dialami Sam, jadi Heather berjanji, ia tak akan lagi mengunggah apapun di sosial medianya selama mereka berada di sini. Sam pun meresponnya dengan bertanya ke Heather tentang kegiatan influencernya. Lalu Heather menjawab, berkat insiden yang mereka alami sebelumnya, membuat dirinya kini menjadi semakin terkenal, dengan pengikut yang hampir menyentuh 500.000. Sam hanya terdiam mendengarnya, lalu ia tiba-tiba kembali teringat dengan traumanya, yang membuat Sam pun menangis. Heather dan Riley langsung memeluknya untuk menghiburnya. Singkat cerita, mereka semua berkumpul bersama, menyiapkan hidangan untuk mereka santap bersama. Sementara di sisi lain, diperlihatkan seorang pria lokal, yang sedang menegur sebuah mobil yang parkir sembarangan. Akan tetapi, pria yang mengenakan topeng di dalam mobil ini tidak menghiraukannya. Pria bertopeng tersebut dengan santainya mengeluarkan handphonenya, dan mulai merekam pria lokal tersebut. Lalu sesaat kemudian, muncul 3 pria bertopeng lainnya yang langsung mengepung pria lokal tersebut. Malam pun tiba, terlihat mereka semua mulai bersiap-siap untuk makan malam bersama. Di sini Heather memulai pembicaraan, dengan mengenang kembali tentang kejadian yang telah menimpa dirinya dan temannya 15 bulan sebelumnya, dan ia juga merasa sangat bersyukur, karena bisa selamat dari kejadian mengerikan itu. Garrett langsung menambahkan penjelasannya, jika sebentar lagi mereka akan memiliki sebuah film tentang tragedi tersebut. Sam yang tak mengetahuinya, bahkan tak menyukainya, langsung meminta penjelasan kepada Heather. Heather pun menjelaskan, bahwa beberapa minggu yang lalu, ada sebuah produser dari Los Angeles yang tertarik dengan kisah mereka. Lalu produser itu menawarkan ke Heather untuk menjadikan kisah mereka tersebut menjadi sebuah film dan tentu saja, harus dengan persetujuan mereka bertiga.
Mendengar penjelasan itu, Sam pun merasa kesal, karena ternyata, tujuan Heather mengundangnya ke acara ini, hanya untuk memberitahukan proyek ini yang tentunya tak akan ia setujui. Melihat suasana yang mulai canggung, Todd mencoba mencairkan suasananya dengan mengajak mereka menikmati makanan terlebih dahulu yang sudah disiapkan. Di sisi lain, yang tanpa mereka sadari, di luar rumahnya kelompok psikopat bertopeng yang menghabisi pria lokal tadi, ternyata telah mengincar Sam dan kawan-kawannya. Kelompok psikopat itu berjumlah 4 orang, pria bertopeng yang berada di dalam mobil tadi, menjadi operator dan memandu kawan-kawannya melalui sambungan radio, sedangkan sisanya mulai berpencar untuk memasuki rumah tersebut. Sementara Sam dan Heather sendiri, masih berdebat dengan tawaran film itu yang dimana, Heather bersikeras terus meyakinkan Sam, bahwa film yang bertemakan bertahan hidup, merupakan genre film yang sangat disukai banyak orang, dan tentunya, mereka akan mendapatkan penghasilan yang untung banyak dari film tersebut. Akan tetapi Sam tetap menolaknya, karena menurutnya, insiden yang mereka alami itu sebuah musibah yang tak pantas untuk dijadikan sebuah hiburan. Leah yang tak tahu apa-apa tentang tragedi mereka, memilih tak ikut terlibat dengan perdebatan mereka, dan memutuskan pergi dari sana, dengan alasan ingin mengudut di luar rumah. Namun ketika dia ingin mengambil korek di tas milik Riley, akhirnya Leah tumbang kehabisan nafas. Terungkap, jika ternyata kelompok bertopeng serigala ini sekarang sedang melakukan live streaming di sebuah situs dark web, dan pria yang berada di mobil, bertugas sebagai pembawa acaranya. Tetapi masih belum diketahui, apa motif dari aksi mereka melakukan semua ini. Kembali ke Sam dan kawan-kawannya, Riley pun mengalihkan pembicaraan dengan menawarkan bir pada mereka, sedangkan Sam yang sudah mulai lelah berdebat, memilih meninggalkan mereka untuk pergi ke toilet. Ketika Riley ingin mengambil bir di dalam kulkas, Riley pun langsung sekarat seketika. Psikopat rambut kuning yang menembaknya ini bernama Kevin. Lalu kepanikan pun terjadi, ketika para pria psikopat bertopeng mulai berkumpul dan mengepung mereka. Kemudian psikopat bertopeng berjambul bernama Alpha, menyuruh kawan psikopatnya berkepala botak yang bernama Mike, untuk mencari keberadaan Sam di mana. Mike pun menuruti perintah Alpha yang merupakan ketua dari kelompok tersebut. Mike mulai bergerak, hingga ia pun menemukan sebuah gudang yang terbuka di luar rumah. Ketika Mike masuk ke dalamnya, ternyata Sam sudah berada di luar rumah, dan langsung mengunci Wolfie di dalam gudang tersebut. Tetapi sayangnya, Mike berhasil membobol pintunya. Di sisi lain, Heather dan Garrett yang masih ditawan oleh dua psikopat tersebut, kemudian Alpha pun duduk dan menyapa Heather, dan ia mengaku sebagai follower setia dari Heather. Garrett yang memang anak dari orang kaya, ia pun menawarkan negosiasi, dengan memberikan berapapun uang yang mereka inginkan, asalkan kawan-kawan semuanya dibebaskan. Tetapi sepertinya kelompok psikopat itu tak tertarik dengan tawaran uang tersebut. Lalu Alpha meletakkan sebuah pistol di mejanya, dan ia memberikan pilihan pada Garrett, jika dirinya ingin selamat, maka dia harus membunuh Heather. Karena merasa tak ada pilihan lain, Garrett pun mengambil pistol tersebut, lalu mengarahkannya ke Heather. Heather pun memohon padanya, untuk tak melakukannya. Garrett! Ternyata pistol itu tak memiliki peluru. Alpha pun mengatakan, jika Garrett pantas mati, karena ia hanya mementingkan keselamatan dirinya saja. Di saat yang bersamaan, Sam yang masih di luar, menyelinap masuk ke kamar atas rumah tersebut menggunakan tangga, lalu Sam bergegas mengambil tab miliknya, dan segera menghubungi 911. Fuck. Di sisi lain, kini Heather terlihat sudah diikat di kursi, sambil dipertontonkan pada live streaming mereka. Di saat yang bersamaan, Sam diam-diam menyelinap untuk mengambil senjata milik Garrett. Lalu ketika Kevin ingin memukul kepala Heather menggunakan tongkat baseball, Sam pun langsung menembaknya tepat di kepalanya. Lalu Sam menodongkan senjatanya ke arah Alpha, dan juga dia berkata bahwa sebentar lagi polisi akan segera datang ke sini. Alpha dengan santainya mengatakan, jika dirinya sangat ngefans berat dengannya, setelah Sam berhasil menghabisi rekannya sebelumnya yang bernama Dylan. Ia mengaku, sejak kejadian itu, Sam menjadi sangat terkenal karena aksinya, yang memang pada saat itu, kejadiannya direkam secara live streaming, dilihat banyak penonton. Sehingga para fansnya, meminta Alpha untuk mencari keberadaan Sam ada di mana. Di saat itu, kemudian Todd yang baru saja tersadarkan, dia pun datang mendekati Sam,
dan kejadian plot twist yang tidak terduga terjadi. Ternyata Todd merupakan salah satu dari anggota mereka. Di sini Todd mengungkapkan sebuah fakta, jika dia dan seluruh anggotanya pada saat itu berada di jalur pendakian, dan mereka juga melihat semua insiden yang terjadi kepada rombongan Sam sebelumnya. Dari awal, semua yang terjadi sampai sekarang adalah rencana yang sudah mereka susun dengan sangat matang untuk balas dendam kepada 3 cewek tersebut, karena sudah membunuh anggota mereka yakni Dylan. Jadi peran atau tugas Todd di sini adalah memastikan, jika Sam dengan Riley dan Heather, kembali ikut berkumpul bertiga lagi, karena kelompok psikopat ini juga mengetahui, jika pasca insiden tersebut, Sam mengalami trauma yang mendalam, dan mereka tak ingin, jika sampai Sam tak ikut di rencana yang telah mereka susun. Setelah itu, Todd mengambil palu yang dirinya, bersiap-siap akan mengeksekusi Sam, sama seperti Sam mengeksekusi Dylan sebelumnya. Tetapi tak lama, Mike datang dan memberitahukan, jika polisi pun telah datang. Mereka segera bersembunyi, sementara Alpha dengan santai malah keluar dari rumah tersebut menghampiri para polisi. Di sini Alpha beralasan, jika yang menelpon mereka tadi adalah pacarnya, yang sedang dalam pengaruh obat. Namun ketika si polisi meminta bertemu dengan pacarnya, Alpha kembali beralasan jika pacarnya sudah tertidur. Lalu polisi itu pun meminta KTP milik si Alpha. Ketika mereka melihat KTP-nya, kedua polisi ini sepertinya mengenali identitas orang tua dari Alpha. Karena kalau dilihat dari ekspresinya kedua polisi ini, identitas orang tua Alpha bukanlah orang sembarangan. Di sisi lain, Todd dan Mike masih mengintai kondisi keadaan di luar seperti apa. Ternyata, Riley belum matoy, lalu secara diam-diam, ia mengambil pisau dan langsung mencucul Mike hingga tumbang. I loved you, that I was paying your survival shit. BC. Suara tembakan tersebut membuat polisi pun mendengarnya, dan mereka langsung menodongkan senjatanya pada Alpha. Sementara Riley langsung membebaskan Sam dan Heather dari ikatannya, dan Heather langsung meminta pertolongan pada polisi tersebut. Di saat polisi itu lengah, setelah itu mereka bertiga pun bergegas pergi dari sana, dan Alpha langsung mengejar mereka. Di saat itu, psikopat yang berjaga di mobil langsung menghadang mereka di luar sambil merekamnya. Tak lama, Alpha pun berhasil mengejar mereka. Akhirnya 3 wanita tersebut tumbang seketika itu tanpa perlawanan. Lalu Alpha menyuruh psikopat di dalam mobil untuk merilis video tentang aksi pembunuhannya itu di situsnya, dan tetap mempertahankan komunitas psikopatnya tersebut. Sementara Alpha kembali masuk ke dalam rumah, dan duduk di meja makan sambil menunggu kedatangan polisi lainnya, karena misinya telah selesai. Tak lama, polisi pun tiba, dan langsung menangkap Alpha, lalu menjebloskannya pada penjara. Dari sini diketahui, Alpha ternyata anak dari orang kaya, yang merasa kurang mendapatkan kasih sayang dari keluarganya, sehingga dirinya bertekad untuk membentuk sebuah komunitas psikopat yang bernama Wolfie. Jadi kelompok itu dibentuk, dari orang-orang yang merasa dikucilkan, dan tak dihargai oleh masyarakat. Mereka menunjukkan jati diri mereka sebagai psikopat pada semua orang di sosmednya, yang bagi mereka adalah, sebagai bentuk simbolis kebebasan untuk melawan siapapun yang tak menghargainya. Jadi siapapun yang berani meremehkan keberadaannya, atau bahkan menghabisi salah satu anggotanya, mereka tak segan-segan akan memburunya dan langsung menghabisinya juga, seperti yang terjadi pada 3 wanita tadi. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul Followers. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya, dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.